Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel The Picon News, pusat informasi yang keren dan cool. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas berita tentang e-commerce dan pajak. Jadi bahwa ada dugaan penjual atau pedagang yang menjual produknya di platform e-commerce seperti Tokopedia itu dicurigai bahwa mereka tidak membayar pajak. Maka pemilik aplikasi e-commerce ini dipanggil oleh mungkin DPR, mungkin pemerintah. Kalau saya lihat di gambar ini sih DPR ya, dipanggil oleh DPR, ditanya apakah benar penjual-penjual di platform e-commerce itu tidak membayar pajak. Saya bacakan dulu beritanya. Dilansir oleh cnbcindonesia.com, apakah benar penjual di e-commerce tidak bayar pajak? Begitu judulnya. Saya bacakan. Pendiri sekaligus CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, angkat bicara soal pajak di kalangan pelaku e-commerce. Ia membantah anggapan kalau penjual yang terlibat di marketplace seperti Tokopedia tidak membayar pajak. Katanya, semua penjual yang ingin bergabung, mereka itu secara kontrak sudah diikat wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan pajak undang-undang yang berlaku. Ujar William dalam rapat dalam RDP dengan Komisi 6 DPR. Jadi, bukan berarti orang yang berjualan online tidak harus membayar pajak. Kalau orang berjualan online dan offline itu hanya kanal. Seperti dia hanya punya 2 toko saja, otomatis saat harus membayar pajak, dua-duanya harus dia bayar. Sesuai laporan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik alias e-commerce hingga awal September 2021 mencapai 3,5 triliun. Jumlah ini meningkat 40% dibandingkan periode per akhir Agustus yang tercatat 2,5 triliun. Demikian beritanya pemirsa. Sebenarnya kalau lihat dari data bahwa ada peningkatan 40%, mungkin ini hal yang positif. Kalau DPR melihat kenaikan ini berarti ini tidak perlu dipanggil. Cuman mungkin angka 40% ini tidak memenuhi kuota. Mungkin ya, maksudnya tidak memenuhi target. Tapi kalau saya baca beritanya bahwa CEO Tokopedia William Tanuwijaya hanya membantah saja. Apakah dia menunjukkan bukti? Menurut saya, dalam hal ini DPR harus cek proses kontrak, proses penerimaan proses penerimaan partner yang ingin bergabung ke Tokopedia atau e-commerce lainnya. Apakah ada prosedur untuk cek apakah pedagang ini termasuk ke dalam wajib pajak? Sebenarnya menurut saya Tokopedia sendiri bisa melihat peraturan yang berlaku, misalnya pendapatan kena pajak itu berapa. Atau menurut saya sih solusinya harusnya pemerintah merubah peraturan bahwa
untuk bisnis e-commerce harusnya pemilik aplikasi menarik yang mengumpulkan pajaknya, jadi lebih aman seperti itu. Ketika bergabung, penjual harus menyetujui bahwa setiap penjualan harus dipotong pajak, yang memotong adalah pemilik aplikasi. Itu lebih tertata menurut saya, lebih terkoordinasi. Karena saya sih nggak yakin kalau hanya omong-omong saja bahwa setiap orang yang berjualan di e-commerce itu membayar pajak tanpa menunjukkan bukti. Karena banyak, saya sendiri juga bisa buka toko di Tokopedia dan tidak ada yang tahu saya bayar pajak apa enggak, kecuali pemerintah cek apakah saya punya nomor NPWP dan apakah saya bayar pajak dan jumlahnya benar atau tidak. Enggak ada yang checking kan. Jadi harusnya CEO Tokopedia ini atau CEO e-commerce berkoordinasi dengan pembuat peraturan untuk membuat peraturan supaya penarikan pajak ini lebih terkoordinasi. Satu-satunya cara adalah penarikan pajak dilakukan oleh si pemilik aplikasi ini tadi. Itu. Bagaimana menurut pemirsa The Pico News Channel? Jadi bukan berarti orang yang berjualan online tidak harus membayar pajak. Saya kurang mengerti kata-katanya ini. Jadi bukan berarti orang yang berjualan online tidak harus membayar pajak. Artinya dia tidak melarang orang membayar pajak. Memang benar dia tidak melarang orang membayar pajak. Tapi apakah pemilik aplikasi ini mengajak dan mengharuskan partnernya untuk membayar pajak? Kan ini yang dipertanyakan. Tapi meskipun begitu juga, CEO Tokopedia ini tidak bertanggung jawab karena pemerintah sendiri mungkin tidak membebankan tanggung jawab ke dia. Kalau pemerintah sendiri tidak membuat peraturan yang membebankan penarikan pajak kepada e-commerce, pemilik platform e-commerce, kenapa mereka pertanyakan ini kepada mereka? Gitu. Menurut saya dari pemerintahnya sendiri harus menentukan aturan bahwa e-commerce, pemilik aplikasi e-commerce bertanggung jawab terhadap efektivitas pembayaran pajak para pelaku usaha yang menjual barang secara online, gitu kan? Nah, dengan cara otomatis sistem menarik pajak dalam setiap penjualan. Itu saja caranya. Tapi mungkin ada dampaknya. Mereka akan ada persaingan ya di setiap platform e-commerce ini. Ya mungkin ketika tidak ada peraturan yang mengharuskan seperti itu, mungkin sedikit-sedikit akan hengkang mungkin dari bisnis online, karena orang lebih tertarik ke bisnis online karena jaraknya tidak terbatas, waktu, tempat tidak terbatas, dan lebih efisien lagi, dan yang pasti tidak perlu fisik gitu, dan akhirnya susah untuk diusut pajaknya karena bisa saja fiktif, apalagi kalau yang dijual pun tidak nyata, seperti berjual jasa atau berjualan software gitu. Ini susah sekali dilacaknya. Jadi memang harus diterapkan aturan seperti itu menurut saya. Bagaimana menurut pemirsa The Pico News Channel? Silahkan komen di kolom komen, dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.